kesempatan kali ini, saya Eka Rana Andita dari kelas 11 akan menjelaskan sejarah pertempuran di Surabaya. Pertempuran di Surabaya merupakan salah satu peristiwa pertempuran besar bersejarah di Indonesia. Ini memanglah sangat menarik untuk diulas kembali. Sebagai pengetahuan untuk mengenang bahwa memang sangatlah besar jasa para pahlawan terdahulu. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dari Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Pasukan itu merupakan bagian dari divisi ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Mereka mendapat tugas dari Panglima Afne untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran sekutu. Pemimpin pasukan sekutu menemui R.M. Suryo atau pemegang pemerintahan Indonesia di Jawa Timur. Namun, pemerintah Indonesia di Jawa Timur merasa enggan menerima kedatangan mereka. Setelah diadakan pertemuan antar wakil pemerintah Republik Indonesia dengan Brigadir Jenderal AWS Malabi, disepakati hal-hal berikut ini. Inggris berjanji bahwa pada tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Mereka menyetujui kerjasama kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Mereka segera membentuk kontak biro agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Oleh karena itu, pihak Republik Indonesia memperkenankan tentara Inggris memasuki kota dengan syarat hanya objek-objek yang sesuai dengan tugasnya yang boleh diduduki, seperti kem-kem tawanan. Namun, dalam perkembangan berikutnya, pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945, malam hari satu peleton Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Hugh Yer atau seorang kolonel angkatan laut Belanda bersama kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan dengan menduduki pangkalan udara Moro Kembangan, pelabuhan Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Bank Internasional, dan objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pukul 11, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet. Pamflet-pamflet itu berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang dirampasnya dari tangan Jepang. Pemerintah Republik Indonesia berusaha menanyakan hal itu kepada Brigadir Jenderal AWS Malabi, tapi ia mengakui tentang mengetahui pamflet tersebut. Sikap itu menghilangkan kepercayaan pemerintah Republik Indonesia kepadanya. Pemerintah meminta kepada para pemuda untuk tetap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara para pemuda dengan pihak Inggris. Kontak senjata itu meluas, sehingga pertempuran antara Indonesia dengan Inggris tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945, dalam pertempuran itu pasukan sekutu dapat dipukul mundur, dan bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Bahkan pemimpin pasukan sekutu Brigadir Jenderal AWS Malabi berhasil ditawan oleh para pemuda. Melihat kenyataan seperti itu, Komandan pasukan sekutu hubungi Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara pemuda dengan pasukan Inggris di sana. 30 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai, tetapi setelah sekembalinya Soekarno dan Rombongan ke Jakarta, pertempuran kembali terjadi dan menewaskan Jenderal AWS Malabi. Pasukan Inggris nyaris hancur. Kemudian mereka meminta bantuan dan divisi 5 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mansberg dengan kekuatan 24.000 orang. Para pemuda yang memegang senjata diperintahkan untuk menyerahkan senjatanya. Ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat. Rakyat Surabaya bertekad untuk bertempur mati-matian. Karena ultimatum tersebut tidak digubris oleh para pejuang rakyat Surabaya, maka pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan besar-besaran sangat dahsyat. Mereka mengerahkan sekitar 3 divisi pasukan infanteri beserta tank dan senjata berat lainnya, 50 pesawat tempur, dan sejumlah kapal perang yang berada di sekitar perairan Surabaya. Inggris terkejut mereka mendapatkan badai api di kota Surabaya. Awalnya mereka menduga perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya bisa dilakukan dalam tempo 3 hari saja. Nyatanya, pengerahan persenjataan modern dan taktik perangnya yang mumpuni tidak membuat kota Surabaya mudah untuk diduduki.
Pertempuran semakin sengit dengan hadirnya para ulama, kiai, dan para santri di medan perang. Nama besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya ikut ambil bagian dalam peperangan dengan mengerahkan santri-santri. Ketika itu, masyarakat Jawa khususnya tidak begitu patuh pada pemerintahan, tapi mereka sangat patuh dan taat kepada para kiai dan ulama mereka. Tidak ketinggalan juga seorang orator ulung dan pejuang muda Surabaya, Bung Tomo, bersama para tokoh lainnya terus memompa dan membakar semangat arek-arek Surabaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I woke up pissed off today, and lately everyone feels